Karena hidup sesungguhnya bukan menyiapkan diri untuk mati, tapi hidup itu sesungguhnya adalah belajar merasakan kehadiran ilahi di setiap ruang dan waktu. Itulah hakikatnya hidup. Banyak yang belum mengerti kata-kata saya hidup itu di sini saat ini sekarang, maksudnya adalah belajar untuk merasakan kehadiran Dia. Siapapun yang sudah merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu, saya yakin tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Nah, ini ilmu kuno. Ini ilmu yang sudah dilupakan dan ditelan banyak zaman. Tapi ilmu ini luar biasa, dan ternyata saya bisa ungkap ilmu ini adalah sejati dan inti sarinya Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah pengantar untuk menemukan Dia yang dibalik itu. Karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, baik yang hadir di sini maupun puluhan ribu sahabat yang sudah menanti secara online di rumahnya masing-masing, yakin kita selalu sehat, damai, bahagia, berkelimpahan berkah. Hari ini saya akan mencoba membongkar sedikit rahasia pengetahuan kuno, tapi pengetahuan kuno ini sangat dahsyat. Dan pengetahuan ini sekarang sudah ditelan zaman. Sudah tidak ada yang peduli pada pengetahuan ini. Padahal pengetahuan ini adalah kunci untuk bisa membuka segala rahasia kehidupan. Kalau Syekh Abdul Qadir Zailani menulis buku Syirul Asror, kalau Imam Al-Ghazali pernah menulis Ihya Ulumuddin, pernah menulis buku Mi'raj As-Salikin, pernah menulis buku Mishkatul Anwar. Nah, itu pengetahuannya ini yang mau saya buka nih. Tetapi nanti saya akan kasih kode-kodenya aja. Karena aurat tidak boleh dibuka secara langsung. Jadi hanya diberikan kode-kodenya aja. Dan ternyata Allah juga di Quran tidak berbicara tentang ilmu ini secara langsung. Allah juga di Quran berbicara ilmu ini secara mutasyabihat. Jadi kalau mutasyabihat itu berarti hanya kode-kodenya itu. Tetapi Allah juga tidak khawatir, ya, tidak khawatir. Karena sekalipun beliau berbicara secara mutasyabihat, maka orang yang dapat ilmunya suatu saat bisa mengurai kode-kode rahasia ini. Makanya di Quran dikatakan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan aku berbicara kepada manusia itu dengan perumpamaan, dengan amsal. Dan tidak ada yang mengerti perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Jadi ciri orang berilmu itu sederhana. Dia bisa membuka kode-kode rahasia, sehingga dia bisa membuka rahasia dari segala rahasia. Paham ya? Itu dulu pengantar dari saya. Saya merasakan pengetahuan kuno ini sangat dahsyat karena saya sudah mengalaminya sendiri. Bahkan pengetahuan yang selama ini dicari dengan logika, dicari dengan rasional, dicari dengan pikiran-pikiran yang terbatas, justru ya hanya bisa diungkap ketika kita sudah tahu kode-kode rahasianya. Dan nanti akan saya sampaikan kode-kode rahasianya. Nah, apa harapan saya setelah saya memberikan kode-kode ini? Harapan saya para sahabat nanti semakin semangat untuk bisa menerjemahkan kode-kode itu, karena kita tidak bisa mengambil uang lewat ATM di ATM
kalau kita lupa kodenya. Semua itu ada pinnya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan QRIS, ya, semuanya sudah. QRIS itu kode sebetulnya. Jadi kode yang bisa dipotret dengan kamera, dan kamera menerjemahkan kode itu menjadi kode-kode digital, sehingga itu bisa dipahami. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Pengetahuan ini sudah ditelan zaman, ya. Pengetahuan ini adalah pengetahuan asli dari sang pemilik semesta. Karena kebanyakan orang, mohon maaf, ya, beragama itu lebih banyak terikat oleh tradisi di mana agama itu lahir, ketimbang, ya, mengetahui rahasia yang sebenarnya dari esensi agama itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Quran itu bicaranya kebanyakan mutasyabihat? Ternyata perumpamaan itu, ya, tidak berkaitan dengan fakta, tapi perumpamaan itu berkaitan dengan kebenaran. Nah, oleh karena itu para sahabat Rasul sepakat bahwa hanya yang mengalami yang akan bisa memahami. Oleh karena itu, kunci untuk bisa membuka rahasia segala rahasia adalah pengalaman. Bisa kebayang ya, yang takut mengalami maka dia tidak akan bertumbuh. Ulangi ya, yang takut mengalami dia tidak akan bertumbuh. Yang takut sesat selamanya akan tersesat. Hanya mereka-mereka yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Paham ya maksud saya? Mau pergi ke tempat ini takut tersesat, pasti tidak pergi, tinggal aja di rumah. Tapi yang berani tersesat, walaupun pertama kali ke sini udah nekat aja pergi. Ternyata kalau sudah pergi dari rumah bisa tanya orang, betul nggak? Dan akhirnya sampai di sini. Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat akan mengurung diri di rumahnya. Paham? Itu yang disebut dengan, ya, pengalaman itu adalah kunci untuk pertumbuhan. Yang tidak mau mengalami pengalaman baru nggak akan tumbuh. Dan tumbuh itu jelas harus ditanam. Karena sesuatu yang tidak ditanam disebutnya juga rumput liar. Apa nasibnya rumput liar? Dibabat, dibakar, dibuang. Tumbuh nggak? Tumbuh. Tetapi tidak ada yang berharap akan memanen rumput liar. Tuh di Tegalan tuh nggak ditanam, rumput liar banyak tumbuh. Betul nggak? Ada nggak seseorang yang pergi ke Tegalan, dia bilang, mau kemana Bu? Pak, mau memanen rumput liar. Ada nggak? Nggak ada, nggak panen. Yang ada itu mau babat rumput liar. Dan habis dibabat itu rumput liar paling juga dibakar. Betul nggak? Biasanya yang dipanen itu sesuatu yang sengaja ditanam. Bapak Ibu menanam singkong, sengaja kan? Suatu saat pasti akan pergi. Mau kemana Pak? Bu, mau memanen singkong. Semua yang dipanen itu pasti yang sengaja ditanam. Paham ya? Makanya saya bilang masa depan manusia itu dua, ada yang gamblang, ada yang gambling. Kira-kira masa depan Bapak Ibu gamblang apa gambling? Siapa yang gamblang? Yang gamblang itu yang sudah pasti, dia pasti selamat, pasti berkelimpahan,
Pasti bahagia karena sekarang dia sudah menanam bibit-bibit itu, sehingga dia ada harapan untuk panen yang ditanam. Kalau yang gambling, ya dia tidak menanam apa-apa, hanya berharap keberuntungan. Saya kasih tahu ya, dalam hidup tidak ada keberuntungan. Yang mengandalkan keberuntungan, gambling. Jadi kita harus membiasakan sebuah kebiasaan yang disadari. Kecil-kecil pun kalau disadari, lama-kelamaan kita akan menyatu dengan Dia yang Maha Sadar. Sampai sekarang banyak orang yang salah memahami hidup. Lalu hidup itu seolah-olah untuk menyiapkan diri untuk mati. Padahal hidup itu untuk merasakan kehadiran Sang Maha Hidup. Makanya hidup diberi nafas. Makanya nanti saya kasih hadiah semuanya. Kita akan masuk pada inti terdalam kita hanya lewat nafas. Nanti terakhir ya. Biar pulang dari sini tambah bahagia. Setidak-tidaknya pulang dari sini nggak takut mati lah. Kan banyak ya ikut kajian dari Senin sampai Senin, seragamnya 8 seminggu. Tetap aja ya, mendengar kata kematian itu sangat menakutkan. Kenapa takut kematian? Karena tidak ada keintiman dengan Tuhan. Siapa yang tidak punya keintiman pada Tuhan? Mereka yang mengabdi kepada Tuhannya selalu transaksi. Sholat karena berharap pahala, sholat karena berharap surga, karena takut neraka. Semua yang melakukan sesuatu karena transaksi, maka dia akan kehilangan keintiman. Nih suami istri ya, kalau suaminya ngasih baru pura-pura baik, kurang dikit langsung berubah, ada nggak keintiman di situ? Nggak ada. Keintiman itu hanya mereka, milik mereka yang benar-benar hidupnya itu di rumah tangga sebagai sepasang kekasih. Dan sepasang kekasih tidak mungkin transaksi. Sepasang kekasih bisa menerima pasangannya apa adanya. Disitulah yang namanya kedamaian. Kenapa manusia beragama lama kehilangan keintiman pada Tuhan, beragama tetapi tidak bertuhan? Karena dia beragama cuma transaksi, digerakkan oleh reward and punishment. Pengen surga, takut neraka. Makanya ada doa yang sangat bagus dari seorang sahabat di masa lalu, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Doanya bagus. Tuhan, kalau aku ibadah karena menginginkan surgamu, berikanlah surga itu kepada mereka yang menginginkannya. Dan kalau aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku sendiri ke dalam neraka itu, bengkakkan tubuhku, biar hanya aku yang tinggal di situ. Tapi satu permohonanku Tuhan, jangan pernah kau halangi ketika aku ingin melihat kemuliaan wajahmu. Ini sudah bebas dari transaksi. Inilah muncul yang namanya mahabbah. Ini muncul yang namanya cinta. Udah begitu belum? Baca Quran satu huruf saja kebaikannya sekian ribu kali. Akhirnya balapan baca Quran, menghitung huruf. Bahkan ada arisan baca Quran, dirempuk itu Quran. Pokoknya dalam sehari selalu khatam. Kumpul 30 orang, masing-masing 1 juz, balapan. Habis baca gak tahu isi yang dibaca.
Karena apa? Salah kaprah memahami ajaran agama. Agama harusnya menjadi cahaya, ini agama malah jadi bahaya. Coba. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, agama menjadi alat untuk bercerai-berai karena berbeda. Agama menjadi alat yang menjadikan seseorang bermusuh-musuhan karena tidak siap menerima perbedaan. Harusnya agama yang harus menjadi cahaya, ini agama jadi bahaya. Ini misi hidup saya. Ini kecepatan sudah naik ya. Nah, kalau cemprengnya sudah turun, ini berarti kecepatan sudah naik ini. Jadi saya dulu sama istri saya jalan-jalan ke pasar. Karena kalau istri saya mau belanja pasti saya nganter. Bagian ngajingjing. Ternyata bawa itu tuh membuat ini pundak jadi kuat, jadi sehat. Sampai di pasar saya menemukan sebuah buku. Dan buku itu tergeletak di emperan. Tidak di toko, tidak di etalase. Dijualnya pun hanya namanya di pasar. Di pasar itu jualan gak pakai etalase. Kebanyakan kan pakai terpal, kemudian bukunya di situ aja, di terpal. Saya begitu melihat buku itu, ada energi itu. Energi. Seperti buku itu sedang menarik diri saya. Sama istri saya, kemudian berhenti. Saya tanya itu buku harganya berapa? 47.000. Dan bagi saya saat itu buku itu terlalu murah. Ternyata isi bukunya itu, judul bukunya adalah 4M. Yang menulis seorang ulama besar, namanya Kiai Haji Hadirani. Dan saya beli buku itu, di rumah dibaca, ternyata buku itu bisa membebaskan segala keraguan saya tentang apa yang sudah saya jalani dalam pengalaman spiritual saya. Nah, ini ilmu kuno. Ini ilmu yang sudah dilupakan dan ditelan banyak zaman. Tapi ilmu ini luar biasa. Dan ternyata saya bisa ungkap, ilmu ini adalah sejati dan inti sarinya Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah pengantar untuk menemukan dia yang dibalik itu. Itu aja. Nah, jadi 4M bukunya itu. M yang pertama adalah ma'rifat. M yang kedua adalah musyahadat. M yang ketiga adalah mukasyafat. Dan M yang keempat adalah mahabbat. Dan ternyata untuk mencapai tingkatan mahabbat, mencapai tingkatan cinta itu yang sebut tadi, tingkatan cinta, keintiman dengan Tuhan. Mereka yang sudah intim dengan Tuhan, saya yakin tidak akan takut yang namanya kematian. Bapak Ibu, mati itu apa sih? Mati itu sesungguhnya hanyalah pergantian pakaian buat mereka yang menganggap kalau dirinya adalah pakaian. Ulangi ya, pusing gak? Mati itu pergantian tubuh buat mereka yang menganggap kalau dirinya adalah tubuh. Mereka yang menganggap dirinya tubuh, mereka yang menganggap dirinya itu harta, mereka yang menganggap dirinya semua yang bersifat materi, dia akan diulang-ulang datang ke tempat ini berulang-ulang kali.
Karena mereka tidak sadar kalau dirinya bukan itu. Tapi mereka yang sadar kalau dirinya bukan itu, bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi aku adalah sang kesadaran yang melampaui semua itu. Saya yakin tidak akan takut dengan kematian. Ini saya bicara tauhid tingkat tinggi ini. Makanya hujan-hujan begini mengajinya harus agak dalam itu. Biar menghangatkan otak yang beku ini. Dan nanti semua yang saya katakan akan saya tunjukkan ayat-ayatnya sebentar lagi. Makanya pantas Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Ma'rifat bukan ilmu yang tinggi, bukan. Ma'rifat adalah awalnya ilmu. Kalau ditanya ilmu tertinggi apa? Ya syariat. Puncak tertinggi dari ma'rifat adalah syariat. Apa syariat? Syariat itu menyangkut tata hubungan. Maka lihat, seberapa bagus seseorang hubungannya dengan Allah, lihat seberapa bagus hubungan dia dengan manusia. Saya tidak percaya orang itu ilmunya tinggi, tauhidnya tinggi, tasawufnya tinggi, kalau hidupnya banyak konflik. Gak percaya saya. Ciri orang yang sudah hablum minallahnya selesai, dia sudah memiliki yang namanya kesalehan individual, ditunjukkan dalam bentuk yang nyata, yaitu kesalehan sosial. Makanya itu yang dikatakan Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Kesalehan itu bukan berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita puasa, berapa banyak kita bolak-balik pergi ke haji, umroh, haji. No. Kesalehan itu ukurannya nyata. Seberapa terang cahayamu bagi lingkungan, seberapa berkah hidupmu bagi lingkungan, seberapa besar cintamu dan lingkungan mendambakan kehadiranmu. Jadi kalau di keluarga saja, keluarga kita tidak rindu kepulangan kita, udah nggak usah bicara ilmu tinggi-tinggi lah. Bullshit itu. Saya terkenang dengan satu pernyataan dari seorang ulama besar namanya Bunda Teresa. Beliau mengatakan kata-kata yang sederhana. Kalau kamu ingin mendamaikan dunia, pulanglah ke rumah dan sayangi keluargamu. Simple. So simple. Tuhan yang goib, dia sanjung-sanjung. Tapi manifestasi dari Tuhan yang nyata, yang namanya kehidupan diabaikan. Saya tidak percaya orang bertuhan membabat hutan. Saya tidak percaya orang bertuhan itu korupsi. Saya tidak percaya orang bertuhan menghujat orang lain. Saya tidak percaya orang bertuhan menghakimi orang lain dengan pikiran dangkalnya sendiri. Saya tidak percaya. Kalau dia sudah bertuhan, harusnya tahaluk bi ahlakillah, seperti Tuhan menerima semua hambanya tanpa pilih kasih, menerima semua hambanya apa adanya, menerima semua hambanya, mengizinkan semua kehadirannya. Bapak Ibu, kenapa kita hari ini masih hidup? Siapa yang mengantarkan kita sampai hari ini? Yang mengantarkan kita hari ini adalah masa lalu. Coba lihat di masa lalu ada siapa? Cuman ada dua kelompok manusia, yang membenci dan yang mencintai. Dan kita hari ini bisa sampai di sini diantarkan oleh mereka berdua, yang membenci dan yang mencintai. Dua-duanya berjasa. Kita tidak akan menemukan keseimbangan kalau kita hanya menemukan mereka yang mencintai kita. Dan kita tidak akan menemukan keseimbangan kalau kita tidak ada orang yang membenci kita.
Dan mereka telah dipersiapkan oleh semesta untuk mengantarkan kita ke detik ini. Siapa? Yang membenci dan yang mencintai. Lampaui dualitas itu. Semua mereka telah berjasa mengantarkan kita ke hari ini. Maka kita akan damai. Bisa berterima kasih pada semua orang apa adanya. Sesederhana itu. Banyak yang tanya sama saya, bagaimana ayah supaya hidup damai? Terima semua manusia. Jangan dikasih label, ini kawan, ini lawan. Kamu akan damai. Semua ketidakdamaian berasal dari persepsi, pola pikir, emosi. Dari situ asal muasalnya. Makanya pelajari, jadi orang yang tahu diri. Jadi untuk mencapai mahabbat, kunci pertamanya adalah ma'rifat. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 Allah mengatakan, faiza afadtu min arafah fazkurullah indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Dolin itu dipanjangkan 5 harokat. Karena kalau tersesat itu jadi jauh perjalanan kita. Kalau nggak tahu jalan itu jauh jadinya. Makanya dipanjangkan 5 harokat. Ketika kamu sudah selesai dari Arafah, nih kata dasar ma'rifat itu Arafah. Arafah itu tempat mengenal, bukan di luar diri kita. Arafah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan keluar dari situ. Wukuflah di situ. Berdiamlah di situ yang sesungguhnya. Itulah puncaknya pertemuan. Itulah puncaknya haji. Saya tidak menegasikan Arafah yang di Mekah. Siapa yang memberi tempat itu Arafah? Kan manusia. Apakah semua orang yang sudah dari Arafah yang di sana jadi mengenal Tuhan? Belum tentu. Apakah semua orang yang sudah wukuf di sana mengenal Tuhan? Belum tentu. Itu simbol. Tidak selesai kalau kita sudah dari Arafah ke sana. Harus menuju pada Arafah yang di sini. Faiza afattum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah selesai dari padang pengenalanmu, fazkurullah, ingatlah Allah. Indal masy'aril haram, di masy'aril haram, di aras yang suci. Aras tidak di luar dari diri kita, ada di sini. Kalau kita mau membuka kode-kode rahasianya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh kita ini memiliki kode-kode rahasia. Hanya mereka yang bisa membuka rahasia kode itu, yang bisa memasuki semua elemen yang saya sebutkan tadi. Wazkuruhu kama hadakum, ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Kita berusaha bisa ingat kalau ada yang ditunjukkan dia kepada kita. Pertanyaan, apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita? Hidangan langit apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita? Tunjukkan sama saya. Jangan cuma omong kosong. Apa yang kau ingat? Bagaimana zikirmu itu? Zikir bukan menyebut. Bahkan Tuhan pada awalnya juga tidak punya nama. Yang memberi nama kita sendiri. Jangan-jangan yang disebut-sebut dengan nama Tuhan bukan Tuhan yang sesungguhnya, tapi Tuhan yang diciptakan oleh konsep dan gambaran-gambaran buatan kita sendiri. Itulah pentingnya mengenal Tuhan dari Tuhan. Arabtu Rabbi bi Rabbi, bukan mengenal Tuhan dari tulisannya, dari namanya, dari sifat-sifatnya. Kita tidak akan bisa mengenal air dari tulisan air. Kita hanya akan bisa mengenal air dari air itu sendiri. Fasilitasnya sudah ada di sini. Dia sudah kasih alamat kepada kita. Aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Para sahabat,
Apakah pengetahuan ini sudah telan zaman? Sudah? Itu yang saya maksud. Padahal ini justru kunci yang sangat dasar. Kalau kita tidak ma'rifat, kita tidak akan musyahadat. Musyahadat berarti menyaksikan. Lihat saya semuanya para sahabat. Syahadat kita hanya di mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Allah bilang, aku meliputi segala manusia. Apakah ketika melihat si A, si B, si C, si D bisa melihat dia? Kalau Allah mengatakan aku meliputi segalanya, apakah ketika melihat sebuah pohon melihat dia? Apakah ketika kita melihat semut yang berjalan yang kecil itu, kita bisa melihat dia? Sudah sampai di situkah syahadat kita? Kalau semua orang syahadatnya sudah diekstrapolasi dalam dimensi itu, tidak ada lagi orang yang menyakiti orang lain. Tidak ada lagi orang yang berani merendahkan orang lain. Bahkan ada orang yang membunuh orang lain. Gak ada lagi. Aku tidak melihat dia, tapi aku melihat dia yang sesungguhnya pada dia. Aku melihat satu energi yang meliputi seluruh bentuk. Dia adalah sang kesadaran, dia sang keberadaan, dia sang kehadiran. Dia adalah Rabb al-Alamin. Tidak berbentuk. Dia adalah ruang, tapi energi. Dan dia bisa menerima semua, segalanya apa adanya. Muter-muter aja syahadat kita hanya di situ. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, walillahil masyriqi wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada wajahku. Sudah kita bisa melihat wajahnya di mana-mana. Bahkan dia mengenalkan diri kepada kita, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku tidak berawal, aku tidak berakhir. Semua yang zahir adalah aku, semua yang batin juga adalah aku. Jadi ketika di dimensi ma'rifat kita belum sukses, maka kita tidak akan masuk dalam dimensi musyahadat. Ini pengetahuan kuno yang dahsyat, yang ditinggalkan kebanyakan orang. Karena kita lebih suka seperti robot, menjalankan sesuatu yang diulang-ulang tanpa kesadaran. Dan kita punya harapan, seolah-olah makin banyak ritual yang kita lakukan, makin banyak pahala di hari kemudian. Padahal hari ini faktanya, kita mengalami kekosongan, keraguan. Kita masih gambling dengan masa depan, tidak gamblang dengan masa depan. Menghadapi yang disebut dengan kematian pun, kita masih ragu, masih takut. Pernah gak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau saya mati nanti, kesadaran saya ada di mana? Pernah bertanya? Saya mau nanya Bapak Ibu, pernah ke bioskop? Pernah lihat layar di bioskop? Film diputar, nonton film, habis diputar film, bubar, apakah layarnya hilang? Ada film, nggak ada film, layar tetap ada. Itulah kesadaran. Kamu mau mati, kamu mau hidup, dia tetap ada. Dan sekarang pun dia ada. Dia sedang menyaksikan diri kita masing-masing. Dan kita sadar kalau sekarang kita sedang disaksikan. Kenapa Bapak Ibu bisa mengatakan saya sedang melihat
tayangan ini? Siapa yang sadar kalau saya sedang melihat? Siapa yang menyaksikan itu? Sesederhana ini pengetahuan kuno yang dasar dilupakan. Kenapa ya kalau saya tidur, kok saya habis tidur bisa cerita kalau saya tadi malam mimpi, padahal saya kan tidak sadar. Tetapi ketika sadar saya bisa cerita kalau tadi malam mimpi, bahkan semua detil-detil mimpi itu bisa diceritakan. Pernah bertanya, siapa sesungguhnya yang menyaksikan itu? Coba ketika Bapak Ibu sedang marah, ada yang sadar nggak kalau saya sedang marah? Ada. Ketika Bapak Ibu sedang membicarakan orang, ada yang sadar nggak? Kenapa kamu membicarakan orang? Ada nggak itu? Selalu ada nggak itu? Selalu ada. Itu dirimu, itu diri sejatimu yang tidak akan pernah mati. Ada film nggak ada film, dia tetap ada. Makanya kesadaran oleh orang-orang bijak diumpamakan seperti layar, diumpamakan seperti langit. Ada awan, tidak ada awan, langit tetap ada. Dan dia tidak berubah dengan ada tidak adanya awan. Ada tubuh, nggak ada tubuh, kesadaran tetap ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Karena kita menyangka seolah-olah diri kita adalah tubuh yang hancur itu. Itu yang menakutkan. Karena kita tidak pernah intim dengan kesadaran itu. Karena kita tidak pernah merasakan kehadiran. Makanya banyak manusia yang hidupnya terus mempersiapkan untuk mati. Padahal hidup pada dasarnya adalah merasakan sang kehadiran, sang kesadaran di sini, saat ini, sekarang. Nah, ketika dia sudah musyahadat, dia akan mukasyafat. Apa mukasyafat? Kasyaf itu artinya terbuka tirai. Terbuka semua rahasia, enggak ada lagi rahasia. Fakasyafna anka gidoaka pabasyurukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Bapak Ibu, saya tidak melihat apa-apa di ruang kosong ini kecuali melihat dia. Di penglihatan saya Allah, 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 Allah. Semuanya Allah. La ilaha illallah. Saya tidak banyak mengucapkan kalimat itu, tidak banyak, tidak ribuan, tidak seperti Bapak Ibu. Tapi saya menyadari kalimat itu, la ilaha illallah. Tidak ada. Yang ada cuma Engkau. Apa yang menakutkan kita? Kalau sudah sampai di titik itu, itulah yang namanya sidrah al-muntaha. Itulah puncaknya kesadaran. Makanya kita diberi oleh Allah alat yang disebut dengan alat serba empat. Kita dikasih tanah, air, api, udara, empat. Nabi Muhammad pun membuat lafaz Allah dari 4 huruf, alif, lam, ha. Lafaz Muhammad pun dibangun dari 4, mim, ha, mim, dal. Sahabat Rasul yang paling dekat dan bisa dipercaya pun 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di dalam diri kita pun yang 4 ini sangat dominan, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan. Coba hilang aja salah satu dari yang 4 itu, hilang instrumen, hilang alatnya, sudah kelabakan hidup kita. Betul? Pertanyaannya, sudah kita memberdayakan yang 4 itu? Nanti saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Rabi'ah itu bukan sosok di masa lalu. Rabi'ah itu adalah manusia modern saat ini yang sudah bisa menyadari kehadiran yang 4 sebagai instrumen dari Tuhan. Itulah Rabi'ah al-Adawiyah. Dan semesta sekarang ini sedang menunggu kehadiran Rabi'ah baru yang menyadari
betapa hebatnya Tuhan sudah ngasih fasilitas yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau sudah terbuka kasyaf, bisa membuka rahasia, berikutnya baru disitulah muncul yang namanya cinta. Di situ muncul yang namanya mahabbat. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Duh, kalau kita paham ya semua, agama itu jadi cahaya. Tapi kalau kita bodoh, agama jadi bahaya. Membuat seseorang menjadi tambah sombong, bukan tambah rendah hati. Baru belajar ilmu sedikit sudah berani menghakimi orang lain. Orang yang suka menghujat orang lain itu sebenarnya orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Inilah saya bicara dulu dari satu pengalaman pribadi saya dengan istri saya mendapatkan buku 4M itu. Luar biasa. Ternyata itu adalah tuntunan untuk kita memasuki suatu yang sangat dahsyat dalam diri kita. Bapak Ibu, mari kita masuk dulu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Mohon izin saya tidak membacakan lafaz Arabnya, karena kalau saya baca nanti terlalu lama. Dibacakan juga Bapak Ibu nggak ngerti. Jadi mohon izin dulu, bukan saya tidak bisa baca Quran. Saya lulusan pesantren Idgham Biguna. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu suatu sultan, suatu kekuasaan, sebuah otoritas. Jadi kadang-kadang kalau orang merasa punya otoritas sebagai pimpinan ini, pimpinan itu, kadang-kadang merasa yang paling berhak untuk menghakimi pihak lain. Ini diceritakan di Quran ini. Ada orang yang punya otoritas, punya kekuasaan sebagai si A, si B, si C, pakai gelar-gelar macam-macam lah. Begitu Ibrahim muncul dan Ibrahim ini dia akan berbeda dengan mereka, pasti mereka akan menghakimi Ibrahim. Ini cerita ayat ini keren ini sebetulnya. Dan ini sebetulnya sangat relevan dengan saat ini. Begitu ada yang berbeda, dianggap salah. Seolah-olah sama itu benar. Kan begitu? Betul nggak? Yuk sekarang kita belajar ya kearifan dari ayat ini. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, Robbi allazi yuhyi wa yumit, itu bahasa Arabnya. Kalau nggak dibacakan penasaran juga. Tahu nggak percaya? Ya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah si orang ini yang sedang ya berdebat dengan Ibrahim itu berkata, saya dapat menghidupkan, saya juga dapat mematikan, gitu. Ini udah melampaui Tuhan, karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan. Kadang-kadang begitu ya. Ini sudah nekat ini, ya, karena nggak mau dikalahkan, gitu. Makanya debat itu Bapak Ibu ujung-ujungnya hanya mengeraskan hati. Makanya Al-Quran tidak mengejarkan kita berdebat. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, kalau kamu merasa pintar, sudah terima orang bodoh apa adanya. Kasihan, belum pernah pintar. Tapi kan kamu pernah bodoh, sudah kelewat. Nah kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, ya jadi sama. Kamu belum pintar. Mau nggak disebut orang sadar? Mau. Kalau ketemu orang yang tidak sadar, terima orang yang tidak sadar apa adanya.
Kalau kamu ingin disebut orang sadar, kan dia belum sadar. Sedangkan kamu katanya sudah melewati ketidaksadaran dan sekarang sudah sadar. Kalau sudah sadar, terima dong orang yang tidak sadar apa adanya. Ini malah orang yang tidak sadar dihukumi. Jadi saya suka bingung siapa yang sadar, siapa yang nggak sadar. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Ditantang orang ini, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Pusing nggak Bapak Ibu? Pusing ya? Sebentar. Kode-kodenya akan saya beri, tenang aja. Makanya kalau di Quran ada kata-kata kiri, pasti urusan jasmani. Kanan, pasti urusan rohani. Yes? Kalau di Quran ada kata-kata bumi, urusan jasmani. Berarti langit, urusan rohani. Tes lagi. Kalau di Quran ada kata-kata timur, jasmani, barat, rohani. Makanya tanda kiamat, matahari terbit dari barat. Ini ayatnya. Nah, kita selama ini menangkap seolah-olah benar-benar matahari terbit dari barat. Kiamatnya hancurnya alam semesta. Padahal kiamat sendiri kan artinya hari kebangkitan. Bangkit dari ketidaksadaran itu kiamat. Nah, di Quran dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari loh kata Allah. Satu matahari jasmani terbit dari timur. Kebagian semua orang matahari yang itu untuk proses fotosintesa jasmani. Itu ayah kita itu. Karena kalau tidak ada ayah, bumi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Bumi tidak bisa melahirkan sebagai ibu pertiwi kalau tidak ada ayah yang namanya matahari. Tanaman tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak ada sinar matahari. Energinya dari sana. Setuju? Gak terlalu cepat saya bicara? Oke. Jadi matahari terbit dari timur. Sudah menyaksikan semuanya? Sudah. Sudah merasakan kehangatannya? Sudah. Sudah mengalami proses fotosintesa? Sudah. Sudah moyan unggal isuk? Nah, itu MUI namanya. Moyan unggal isuk. Itu kalau di Garut mau kemana? MUI. Itu berarti moyan unggal isuk. Kebagian gak itu? Kebagian. Asal mau keluar dari kamar, kebagian. Yes? Yes.